Puji nama Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu memohon pertolongan Tuhan. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, buat kami paham, buat kami mengerti setiap kata yang akan kami baca, kami renungkan bersama. Sehingga melalui perenungan firman Tuhan ini kami mendapatkan berkat dan menerima pesan dari Tuhan, nasihat dari Tuhan yang akan menjadi pegangan dalam langkah-langkah kami. Engkau pimpin perenungan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, orang mengatakan bahwa kita sekarang hidup di milenium baru, dan itu terlihat dari kemajuan teknologi yang begitu cepat, khususnya informasi. Saudara yang mungkin yang seangkatan dengan saya, bahkan mungkin lebih senior dari saya, kita bisa kembali mengingat tahun 95, 94, komputer itu masih menggunakan disket yang tipis, lebar, kotak, itu memorinya sangat kecil. Terus ada hard disk, ya, dan tahun 2000-an komputer menggunakan ada flash disk. Ya, sekarang orang menyimpan data tidak lagi menggunakan hal-hal yang seperti itu. Ya, kita bisa langsung simpan data di drive, ya, Google Drive ataupun di perangkat yang lain. Kita nggak lagi menggunakan fisik barang untuk menyimpan data-data kita. Perkembangan informasi juga begitu cepat. Ya, tahun 90-an, 95, 96, handphone hanya bisa digunakan untuk untuk SMS, untuk telepon, dan itu pun masih sangat mahal. Ya, biaya untuk untuk SMS, ya, dihitung per karakter dan lain sebagainya. Tapi sekarang orang bisa menggunakan handphone untuk apa saja, bukan hanya untuk komunikasi, bukan hanya untuk menulis pesan, bukan hanya untuk berbicara, tapi bisa berbicara dengan melihat, ya, video call bisa, bahkan di handphone bisa kita gunakan untuk apa saja, ya, bisa kita gunakan, ya, kita isi dengan aplikasi untuk kita gunakan untuk pembayaran dan lain sebagainya. Semuanya ada di satu barang handphone, dan informasi begitu cepat dapat. Zaman kita dapat informasi, sumber informasi bagi kita ketika kita masih kecil, anak-anak, sumber informasi bagi kita itu dari orang tua, dari guru atau guru sekolah minggu. Sekarang sumber informasi begitu banyak yang mereka miliki. Anak-anak kita punya informasi, sumber informasi yang begitu banyak, ya, sehingga kalau kita tidak melihat hal ini dengan cermat, ya, kita bisa kecolongan, tanda kutip, kita bisa kebobolan, karena ternyata informasi yang masuk ke anak-anak kita lebih banyak daripada yang kita paham. Dan karena melalui pintu-pintu yang kita tidak tahu informasi itu masuk, kita juga nggak tahu informasi yang masuk itu positif atau negatif, dan itu terkadang membuat dan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Dan itu nggak bisa dipungkiri, ya, kecepatan informasi yang saat ini dinikmati oleh anak-anak kita nggak bisa halangi dan pungkiri itu. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengajar mereka dan mengajar diri kita supaya kita bisa mengelola kehidupan kita, sekalipun kita hidup di milenium baru yang penuh dengan teknologi informasi yang begitu cepat, yang bisa memberikan pengaruh yang baik, tapi juga tidak sedikit memberikan pengaruh yang buruk. Ya, jadi teknologi kita nggak boleh, kita nggak menyalahkan teknologi, ya, kita nggak menyalahkan informasi yang begitu cepat, tapi kita belajar bagaimana supaya kita bisa mengelola kehidupan kita di tengah-tengah situasi zaman yang seperti ini. Kita belajar dari dalam surat Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal 5 ayat 1-5. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah,
artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi dari 5 ayat ini kita belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa mengelola kehidupan kita, ya, sehingga di tengah-tengah zaman yang begitu maju dengan perkembangan teknologi dan informasi, kita bisa mengelola hidup dan tetap berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita bisa belajar bahwa supaya kita bisa tetap berkenan di hadapan Tuhan, mengelola hidup dengan kita menjadi penurut Tuhan. Ayat 1, sebab itu jadilah penurut Allah sebagai anak-anak yang kekasih. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih dari Tuhan. Saya dan saudara orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, dan itu Tuhan sudah buktikan kasih yang sempurna. Dan sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau kita mengelola hidup dengan kita menjadi penurut Allah. Penurut Allah artinya di sini meneladani Tuhan. Memang ketika kita bicara tentang Tuhan, ada hal yang bisa kita teladani, kita bisa ikuti, karena itu dapat kita lakukan. Tapi kita harus yakin, kita percaya ada hal-hal yang nggak mungkin kita bisa teladani dari Tuhan. Kita ikutin Tuhan, nggak bisa. Dan kita meneladani apa yang memang bisa. Ya, kita bicara tentang karakter Tuhan, kebaikan Tuhan kita bisa belajar meneladani. Tapi kalau kemahadiran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, ya kita nggak perlu. Karena nggak mungkin kita bisa ngikuti dan meladani itu. Karena kita memang beda. Kita nggak punya kuasa seperti Tuhan punya kuasa. Tapi kita bisa belajar hidup baik seperti Tuhan, ya, baik kepada manusia, kepada semua orang, semua ciptaannya. Jadi yang pertama menjadi penurut Allah, meneladani Tuhan. Tuhan baik kepada semua ciptaannya tanpa memandang latar belakang. Dan mari kita juga belajar baik, berbuat baik seperti Tuhan, berbuat baik kepada semua ciptaannya. Yang kedua, hidup di dalam kasih. Yang kedua, dan hidup dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi yang kedua, kelola hidup kita dengan menjalani hidup di dalam kasih. Kalau yang pertama meneladani Tuhan, teladani karakter Tuhan, ada banyak karakter Tuhan, kebaikan, pengampunan, ya. Yang kedua, kita belajar dalam kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi sama kita seperti Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita, Tuhan Yesus mengasihi kita dengan kasih yang tulus, kasih agape, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang walaupun, bukan kasih karena, tapi kasih yang walaupun, kasih yang bukan kasih yang reaktif, tapi kasih yang memang proaktif, kasih yang merupakan inisiasi dari Tuhan. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita mengasihi Tuhan. Dan Tuhan mengasihi dengan berkorban bagi kita semuanya. Tuhan mengasihi dengan menerima dan menghargai kita sebagai umat-umat Tuhan. Mari kita belajar mengelola hidup kita dengan hidup dalam kasih seperti Yesus mengasihi kita. Apakah mudah di zaman sekarang? Sangatlah tidak mudah. Apalagi tadi saya sampaikan, perkembangan, ya, informasi begitu cepat, dan itu kadang-kadang memberikan dampak yang negatif. Orang semakin tidak peduli dengan sesama, orang semakin tidak peduli dengan orang di sekitar. Kenapa? Karena dampak dari teknologi, dampak negatif. Ya, kalau zaman dulu kita naik kendaraan umum masih ngobrol dengan kiri kanan. Kadang-kadang masih bisa berbagi makanan ataupun minuman. Zaman tahun 90-an, kita pergi naik bis dari Jakarta ke Jogja atau naik kereta, kita masih berbagi cerita, berbagi makanan, berbagi minuman dengan orang yang nggak kita kenal karena duduk bersama dengan kita. Zaman sekarang tidak ada lagi yang seperti itu. Ya, kenapa? Kita sibuk dengan kesibukan kita masing-masing, dengan handphone kita masing-masing, kita ngobrol dengan orang-orang yang tidak ada dengan kita pada saat itu, ya. Dan juga ada pengaruh-pengaruh, ada banyak kejahatan yang terjadi, ya, sehingga kita menjadi takut kalau kita ngobrol, kita berbagi atau kita menerima pemberian orang lain, kita menjadi korban kejahatan dan sebagainya. Tapi yang jelas tidak mudah ketika kita mau belajar mengasihi orang seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Tapi kalau kita mau bisa, ya, bertahan
sebagai anak-anak Tuhan tetap berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun hidup di tengah-tengah dunia yang begitu maju pesat perkembangannya. Ya, kita yang pertama tadi kita menjadi penurut Tuhan, yang kedua hidup di dalam kasih, dan yang ketiga dikatakan hidup dalam kekudusan. Ayat 3-5 itu menggambarkan bagaimana kecemaran itu tidak dikehendaki oleh Tuhan, baik kecemaran fisik maupun pikiran, bahkan kecemaran-kecemaran yang lain Tuhan tidak kehendaki. Saudara, perkembangan teknologi akan mempermudah ketika orang akan melakukan tindakan-tindakan kecemaran. Pornografi sekarang sangat mudah diakses oleh anak-anak, oleh setiap orang yang menggunakan teknologi informasi bisa mengakses. Kalau zaman dulu mungkin akan sangat sulit, sekarang sangat mudah. Ya, kita mau membeli barang-barang yang membuat kita bisa mengalami kecanduan, itu pun juga sangat mudah. Ya, sangat mudah. Dan itu yang Tuhan ingatkan kepada kita semuanya. Kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas, itu dengan mudah didengar dan diterima, bahkan oleh anak-anak yang seharusnya belum mendengar itu. Kalau zaman dulu kita mengatur betul ketika ada anak-anak kita berbicara dengan bahasa-bahasa yang baik, kita mengajari mereka dengan bahasa-bahasa yang baik, dan mereka mendapatkan informasi dari kita sebagai orang tua, atau kita sebagai anak dulu mendapatkan informasi dari orang tua kita. Tapi zaman sekarang anak-anak kita dapat informasi, kata-kata, bahasa itu sangat banyak dari media sosial. Ya, dan kadang-kadang akhirnya mereka terjebak mengucapkan kata-kata yang tidak baik, bahkan kata-kata kasar, kata-kata yang kotor, dan itu dianggap sebagai hal yang biasa. Firman Tuhan mengatakan kepada kita semuanya, sebagai anak-anak Tuhan, anak terang, kita harus tetap bisa menjaga kudusan hidup. Ya, jadi saudara, kita hidup di tengah-tengah milenium baru, penuh dengan tantangan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang, kita harus tetap mempertahankan diri kita, identitas kita sebagai anak-anak terang, dengan kita mengelola kehidupan kita, mengelola hidup dengan terus menjadi penurut Allah. Yang kedua, hidup di dalam kasih, dan yang ketiga, hidup di dalam kekudusan. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan, tolong apa yang kami baca, kami renungkan, resapkan dalam hati kami, supaya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi sungguh-sungguh dapat kami mengerti, bahkan kami hidup di dalam firman Tuhan. Kami ada di tengah-tengah dunia yang begitu maju, pesat teknologi, dan terkadang itu bisa memberikan pengaruh negatif bagi kami. Biarlah melalui firman Tuhan kami mengingat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang, dan terus menjaga hidup kami, mengolah hidup kami dengan benar di hadapan Tuhan. Dengan kami terus meneladani Engkau, dengan kami hidup dalam kasih dan hidup dalam kekudusan. Roh Kudus, tolong dan mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.